Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam satu tema, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang tuli dan bisu ya. Jadi kalau di dalam Injil Markus ya, pasal 7 ayat 31 sampai 37 ya, di sana dituliskan oleh LAI adalah Yesus menyembuhkan seorang yang tuli ya, karena dari ketulian itu kan tidak bisa mendengar sehingga dia menjadi bisu, sehingga tidak ada yang bisa diucapkan, tidak bisa mendengar. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membacanya. Saya bacakan ayat 31, kita semua ayat 32 ya, sampai ayat 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang yang membawa kepadanya dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka menyebutkan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan lebih berbahagia jika kita melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini tidak hanya memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang Yahudi saja, atau di wilayah orang-orang Yahudi saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain atau wilayah yang lain, yaitu Yunani. Oleh sebab dunia pada waktu itu diwakili oleh dua bangsa besar, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Yunani. Sebabnya Rasul Paulus berkata demikian dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil mengandung kuasa Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, yang kedua adalah orang Yunani." Ya. Jadi dua bangsa besar. Inilah yang mewakili dunia saat itu, di mana Tuhan Yesus berada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus pergi ya, di dalam peta itu, karena dia pergi ke Tirus dan Sidon ya. Ini juga adalah wilayah daripada bangsa Yunani, yang waktu itu adalah bangsa Kanaan, kalau ditulis dalam Injil Matius 15 ayat 21. Atau wanita Siro Venesia. Kenapa Tuhan Yesus datang ke sana? Yaitu untuk menolong wanita Siro Venesia ini yang anaknya kerasukan setan ya. Sehingga dia sangat-sangat menderita, dan pada waktu itu Tuhan Yesus mendengar teriakan-teriakan daripada perempuan Siro Venesia atau Yunani ini. Sehingga murid-muridnya itu mau menghentikan akan kata-kata keras daripada wanita tersebut. Tetapi Tuhan Yesus justru mendekat dan berkata bahwa aku hanya diutus untuk domba-domba yang terhilang dari kaum Israel. Jadi ayat ini sering dipakai oleh agama-agama yang lain. Lah itu loh, Isa Al-Masih hanya untuk domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Kalau agama kita untuk semuanya ya.
Padahal mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang menguji imannya yang begitu besar dari wanita Sirofenesia atau perempuan Siro Yunani ini. Yang kemudian dia mendekat dan menyembahnya. Dan Tuhan Yesus berkata, demikian tidak patut mengambil roti dan diberikan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing ya. Mungkin ini bukan satu hinaan ya. Karena itu anjing piaraan. Biasanya kalau kami makan itu anjing ada di bawah ya. Saya mau makan remah-remahnya gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu orang-orang Yahudi kalau makannya roti dan cuci tangan pakai roti kemudian dilemparkan ke bawah ya. Nah, maka wanita itu berkata, benar Tuhan, tetapi anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka saat itu Tuhan Yesus berkata, hai ibu ya, Gunai. Ini adalah cara memanggil bagaimana Tuhan Yesus memanggil Ibu Maria. Gunai, sungguh besar imanmu, jadilah padamu apa yang kau kehendaki. Dan seketika juga itu, setan itu keluar dari anaknya dan anaknya disembuhkan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah perjalanan Tuhan Yesus ke tengah-tengah bangsa yang lain. Nas yang kita baca tadi Tuhan Yesus kemudian dari Tirus ini menuju ke Sidon ya, dalam peta itu ke utara. Kira-kira 25 mil jauhnya. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian dia turun ke selatan. Dan itu jaraknya begitu jauh. Kalau Danau Galilea itu masih ke arah bawah, ke tenggara. Itu adalah Dekapolis ya. Kata Deka itu artinya 10. Polis itu kota ya. Ada 10 kota dan Tuhan Yesus pergi ke tengah-tengahnya. Dekapolis ya, mungkin beberapa saat yang lalu ketika saya berkhotbah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan sangat banyak atau legion ya. Legion 6.000 tentara, itu gambarannya demikian. Dan Tuhan Yesus mengizinkan iblis itu masuk kepada 2 ekor babi. Sehingga babi-babi ini mati lemas di dalam danau. Kenapa demikian? Mungkin Bapak Ibu ingat bahwa 1 jiwa itu lebih berharga daripada mungkin 1,4 M waktu itu harganya ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari Tirus dia naik ke Sidon, kemudian turun sampai ke Dekapolis. Mengapa Tuhan Yesus mengadakan perjalanan yang begitu jauh ya? Mungkin antar provinsi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan berapa lama Tuhan Yesus itu berjalan bersama murid-muridnya. Karena di sana ada seorang yang ingin ditolong oleh Tuhan Yesus. Wilayah Dekapolis ini adalah wilayah daripada orang Yunani Helenis ya. Mengapa Tuhan Yesus berjalan begitu jauh dan panjangnya perjalanan ini? Karena di sana ada orang yang sangat menderita. Dia adalah seorang yang bisu, yang tuli dan bisu ya. Sehingga kita bisa bayangkan orang ini dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus datang, menolong, memberikan waktu secara khusus untuk orang yang tuli, untuk orang yang bisu dan tuli ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar bersama-sama untuk memetik satu pelajaran melalui kisah penyembuhan daripada orang yang tuli dan bisu ini, agar kita bisa mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pelajaran yang pertama yang dapat kita pelajari adalah bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia itu untuk semua bangsa. Tidak hanya bangsa Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Ketika orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pergi kepada seorang perempuan Yunani yang percaya kepadanya untuk memberikan pertolongan karena anaknya yang dirasuk setan tadi. Setelah itu dia menuju ke Dekapolis ya, melalui Sidon tadi. Dan di sanalah kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus perlu menolong seseorang. Nah, wilayah Yunani ini seringkali disebut oleh orang-orang Yahudi itu bangsa kafir ya. Bangsa Kanaan, bangsa kafir ya. Sama dengan kita di Indonesia ini kalau Kristen juga disebut kafir. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting kita adalah anak-anak Tuhan
yang diberikan keselamatan dan anugerah yang besar dalam hidup kita. Kedatangan Tuhan Yesus ke wilayah bangsa-bangsa lain ini adalah untuk menggenapi nubuat bahwa kedatangan Mesias itu adalah untuk semua bangsa, untuk semua suku, tidak terbatas oleh suku-suku tertentu karena keselamatan Tuhan itu bersifat universal. Orang-orang Yahudi dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kebenaran Allah, keselamatan yang daripada Allah supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi mereka gagal. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus datang sebagai penggenapan daripada Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tetapi Allah tidak akan kekurangan hikmatnya. Karena ketika bangsa Yahudi menolak, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita bangsa Indonesia. Untuk menimbulkan kecemburuan daripada orang-orang Yahudi supaya mereka itu pada akhirnya dia percaya kepada Sang Mesias yang dijanjikan. Roma 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan sebagian dari bangsa Yahudi telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini menggenapi nubuat daripada Nabi Yesaya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ya. Pada akhirnya dikatakan demikian Yesaya 59 ayat 20. Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika bangsa Yahudi menolak dan keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, supaya pada akhirnya sesuai dengan firman Tuhan nubuat Yesaya 59 ayat 20, nanti pada akhirnya mereka akan bertobat. Ya. Pada saat ini ketika perang antara Israel dan Hamas, ya, Hamas ini adalah teroris dunia, ya. Teroris ini tidak akan memperhatikan nasib daripada bangsa Palestina yang menderita akibatnya. Yang penting mereka bisa melancarkan teror-teror kepada Israel. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa dalam peperangan ini, seandainya ini Bapak Ibu sekalian, seandainya Israel itu terjepit dan kemudian dia dikalahkan, akhirnya mereka akan berteriak, Mesias datanglah, dan dia akan datang kedua kali, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanda-tanda zaman, tanda-tanda zaman akhir, dan itu akhir zaman itu adalah tanda yang terakhir. Ini sudah mulai terjadi. Oleh sebab itu kita harus senantiasa waspada. Kita harus senantiasa semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus senantiasa memiliki kehidupan yang bertobat, ya. Karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, ya. Katanya lagunya Ebit itu mumpung ada waktu, ya. Mari kita bersujud, mari kita bertobat, mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan jalan-jalan yang berdosa. Karena sewaktu-waktu Tuhan itu bisa datang secara pribadi dalam hidup kita. Atau dia memang benar-benar datang kedua kali. Kemarin kita mendengar kedukaan yang besar, ya. Jadi pada sore-sore itu mendengar bagaimana rekan saya pendeta Areng Muta, ya. Itu dosen STT Aletia, itu kakak tingkat saya 1 tahun di atas. Dan dipanggil oleh Tuhan karena serangan jantung. Dan malamnya sudah ada berita duka lagi Bapak Ibu sekalian. Yaitu mama dari Ibu Syupo atau Syukim. Jadi kehidupan kita itu tidak tahu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tanda-tanda zaman itu sudah makin hari makin dinyatakan. Marilah kita semakin hidup dalam kekudusan karena Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan dengan satu tujuan supaya hidup kita kudus dan tak bercacat celah. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Jadi Bapak Ibu sekalian melalui peristiwa ini kita bisa belajar satu hal bahwa Tuhan Yesus
datang untuk semua bangsa dan keselamatannya adalah secara universal. Kalau Israel dipilih oleh Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, demikian juga kita dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita juga bisa memancarkan Kristus melalui kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu datang bagi mereka yang tersingkir dan kesepian. Ya. Ayat 32 tadi kita membaca bagaimana Tuhan Yesus melewati perjalanan yang begitu jauh untuk menjangkau satu jiwa saja, yaitu seorang yang tuli dan bisu. Kita bisa bayangkan keadaan mereka sangat menderita, keadaan orang ini sangat menderita. Kata yang dipakai untuk kata gagap itu yaitu magilalon, artinya bisu sepenuhnya. Jadi orang ini tuli, tidak bisa dengar, lalu apa yang bisa dikatakan? Ya pasti karena bisu, karena tuli, dia menjadi bisu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di sini, orang ini sangat-sangat menderita. Karena tidak ada orang yang bisa mendekat untuk berkomunikasi dengan dia. Mungkin saja orang tuanya yang bisa mungkin berkata memakai bahasa isyarat. Kalau dia mau makan, mau mandi, mau apa mungkin ya. Tetapi orang lain tidak bisa mendekat sehingga bisa gambarkan kehidupannya itu sangat-sangat kesepian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus datang ke Dekapolis ini. Ke wilayah bangsa Yunani atau Helenis ini. Untuk menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu. Maka ketika Tuhan Yesus sampai ke wilayah tersebut, ada orang membawa orang yang bisu dan tuli kepada Tuhan Yesus supaya dia meletakkan tangannya dan menyembuhkan dia. Nah memang ada banyak cara di dalam Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Berbagai cara dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bermacam-macam cara yang sudah kita pelajari, tetapi khusus untuk orang yang tuli dan bisu ini, maka dikatakan Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Ketika orang ini dipisahkan dari orang banyak, dia berhadapan dengan Tuhan Yesus yang adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang kata-katanya penuh dengan wibawa, tetapi lembut dan penuh kasih untuk menyapa orang yang tuli dan bisu ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mau menyendirikan dia secara pribadi berjumpa dengan Sang Mesias yang dijanjikan. Berjumpa dengan Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang penuh dengan kepedulian dalam hidupnya. Maka di sana Tuhan Yesus ingin menimbulkan iman daripada orang yang tuli dan bisu ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat bagaimana dia disendirikan. Kalau engkau memang akan kalau engkau ingin disembuhkan, engkau saat ini berhadapan dengan Tuhan Allah yang menjadi manusia. Hanya Dia yang sanggup menolong engkau dan engkau harus percaya ya. Seperti sebuah lagu yang dikatakan Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus kemudian mengadakan peragaan-peragaan terhadap orang ini. Tanda-tanda simbolis yang bisa ditangkap oleh orang ini. Maka dia mulai menengadah ke langit. Dan seolah-olah Tuhan Yesus berbicara bahwa kesembuhanmu itu datangnya dari Allah. Dan Allah sudah menjadi manusia yang mengerti engkau dan peduli engkau. Kemudian Tuhan Yesus melakukan, kemudian dia menimbulkan peragaan-peragaan yang lain. Dia mulai menjamah akan bagian tubuhnya yang sakit. Memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut. Kemudian dia meludah. Dan kemudian Tuhan Yesus menarik napas yang panjang. Dan kemudian berseru semacam mengerang gitu. Terbukalah. Efata. Terbukalah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seketika itu terbukalah ya. Telinganya dan kemudian pengikat lidahnya ini terlepas dan dia bisa berkata-kata dengan baik. Saya merenungkan pemuda remaja Efata itu
Asalnya kenapa diberi nama pemuda remaja Efata itu Kak Yudia, kira-kira apa ya? Nah Bapak Ibu sekalian, apakah pemuda remaja Efata ini sadar bahwa Tuhan itu bisa membuka, yaitu tuli secara rohani dan juga bisu secara rohani dalam hidupmu masing-masing supaya engkau mampu memberitakan Injil Allah, mampu memberitakan Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Maka di situ lembaran EE sudah tersedia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat pemuda remaja Efata, tugasmu. Ketika Tuhan menyembuhkan engkau, memulihkan, membuka telingamu dan memampukan kau berkata-kata tentang Injil keselamatan, itu harus kau sampaikan. Itu menjadi semangat pemuda remaja Efata dan bukan hanya berdiam diri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat sebenarnya kenapa Tuhan Yesus itu meletakkan tangannya ke telinga orang itu. Dan kemudian dia berkata, Efata, itu adalah tanda Tuhan Yesus itu sedang menyamakan dirinya dengan orang yang tuli dan bisu ini. Dia ingin merasakan betapa beratnya penderitaan manusia akibat daripada dosa. Tuhan ingin menyamakan dirinya dengan dia. Nah Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Ketika Nabi Elia di masa kekeringan oleh karena Raja Ahab yang menyembah berhala. Maka dia dipelihara oleh seorang janda Sarfat. Tetapi kemudian anak perempuan dari janda Sarfat ini meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Maka dibawanya anak ini, kenapa engkau abdi Allah? Apakah engkau mau menyatakan dosaku sehingga anakku mati? Anak itu dibawa ke atas. Dan kemudian Nabi Elia ini mengunjurkan badannya. Sampai 3 kali ke atas anak perempuan ini. Bapak Ibu sekalian, ini artinya bahwa Nabi Elia ini sedang menyamakan dirinya. Dia sedang berada dalam penderitaan yang besar. Bersama-sama dengan ibunda yang kehilangan anaknya ini. Dan kemudian dia berseru, ya Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengar doanya Nabi Elia. Dan akhirnya anak perempuan ini dihidupkan kembali. Bapak Ibu sekalian, perlu kita belajar mengunjurkan badan. Ikut merasakan penderitaannya orang lain. Ikut bersimpati dan empati bagi orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang yang tuli dan bisu ini. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Adakah kita juga memiliki akan kepedulian? Memiliki akan rasa simpati dan empati yang ikut merasakan penderitaan daripada orang lain. Ketika mereka berada di dalam penderitaan. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Allah yang sangat mengerti dan peduli sehingga dia pergi ke daerah Dekapolis. Hanya untuk satu tujuan, menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pelajaran yang kedua. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bagi mereka yang tersingkir dan kesepian, maka disitulah Tuhan hadir dalam kehidupannya. Mungkin kita merasa tersingkir dan kesepian. Maka Tuhan Yesus pun peduli dalam kehidupan kita. Dia hadir dalam hidup kita. Dan dia sanggup menolong kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa datang hanya kepadanya secara pribadi. Di dalam permasalahan hidup kita, apapun juga kita datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Maka dia sanggup menolong kita, memulihkan kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir dari pelajaran ini adalah Tuhan Yesus datang secara khusus bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesus itu datangnya untuk semua bangsa. Dan untuk mereka yang tersingkir dan kesepian. Tetapi secara khusus Tuhan Yesus datang bagi kita semua. Pada waktu itu orang yang dianggap tuli dan bisu ini adalah orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak sanggup dan tidak bisa mendengar firman Allah.
tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sedang Sang Mesias itu sudah digenapi. Telinga mereka tertutup oleh kuasa kegelapan. Sehingga mereka sama sekali menolak Sang Mesias. Inilah sebenarnya pelajaran yang dapat kita petik. Bahwa orang-orang Farisi dan pemimpin agama ini adalah orang-orang yang tuli dan bisu. Yang tidak mampu mendengarkan firman Allah. Siapa yang dapat menolong mereka? Tidak lain hanyalah Sang Mesias. Namun dalam kehidupan manusia, begitu banyak orang yang tuli dan bisu secara rohani, yang tidak mampu mendengar suara Allah, yang berbicara melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sebagai Allah yang mengerti dan peduli kita. Terhadap kita manusia yang berdosa, yang hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membuka telinga rohani. Sehingga mulut kita pun mampu menyampaikan kabar Injil dan memuliakan Tuhan. Jikalau hidup kita sudah dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang tuli dan bisu secara rohani adalah orang-orang yang kesepian dan penuh penderitaan. Sekalipun hidupnya dipenuhi dengan gelimang harta benda, penuh dengan kesenangan hidup pesta pora duniawi, kesuksesan dan ketenaran, tetapi sebenarnya ada satu kekosongan dalam hidupnya yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali oleh Sang Penciptanya, oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah pernyataan John Bunyan bahwa di dalam hati manusia ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali oleh Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berjumpa dengan penyanyi TV yang terkenal dari Belanda ya. Saya masih ingat namanya ini Leni ya. Orangnya sangat cantik ya dengan rambut yang terurai. Suaranya sangat merdu. Dan dia memberikan kesaksian demikian. Karena dia sangat tenar. Tetapi ketika dia balik ke hotel, dia merasakan hidupnya sangat kesepian Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia bertanya-tanya apa artinya ketenaran? Apa artinya semuanya ini? Apa artinya arti hidupku yang penuh kekosongan dan kehampaan? Sehingga dia berkata, saya ingin bunuh diri sebenarnya. Seperti artis-artis yang lain ya. Maka akhirnya bunuh diri. Mungkin dengan barusan di Kediri dikejutkan juga dengan bunuh diri ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah orang-orang yang kosong dan hampa dan tidak menemukan arti dalam hidupnya. Tetapi Leni ini akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera yang luar biasa. Lagunya mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus itu bersama-sama dia untuk menghadapi penderitaannya. Menghadapi kegelapan hidupnya. Dan ketika air matanya itu menetes ya. Bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk air matanya itu. Dan dia benar-benar dipulihkan. Bapak Ibu sekalian, maka pada akhirnya penyanyi ini juga menyanyi lagu-lagu rohani. Dia pergi bersaksi di gereja-gereja pada waktu itu. Siapakah yang sanggup memulihkan kehidupan? Manusia yang berdosa yang lahir, yaitu tuli dan bisu secara rohani. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup, karena Dia Allah yang menjadi manusia. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup khotbah ini kita akan nyanyikan satu lagu. Dia sanggup. Dia akan sanggup memulihkan yang terluka. Dia sanggup menyembuhkan kita yang berdosa. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama memujikan lagu ini. Dia sanggup. Kita nyanyikan dengan penuh penghayatan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara itu, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengerti. Tetapi Dia adalah Allah yang mengerti dan peduli. Dia Allah yang penuh dengan simpati, bahkan empati. Kalau Dia sudah menyembuhkan orang yang kesepian, yaitu yang tuli dan bisu, yang sangat menderita, Dia pun sanggup menolong kita. Ayat 37, bahwa mereka takjub dan tercengang dan berkata, yang menjadikan segalanya baik, yang tuli dijadikan mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala beban-beban hidup kita. Adakah di antara kita yang tuli dan bisu secara rohani? Tuhan sanggup membuka akan telinga rohani kita. Dia sanggup memungkinkan kita berkata-kata tentang berita Injil kepada mereka yang belum percaya. Mari kita bersama-sama berdoa.